pertanyaan yang sering muncul gitu ya dari Bapak Ibu, apakah mereka masih mau dengerin saya ya sebagai parents ya? Memang kalau saya perhatiin gitu ya, apa namanya, anak-anak kadang-kadang kelihatannya tidak mau mendengarkan kita. Kayak ya dalam tanda kutip ya kayak membantah terus gitu. Tapi perlu kita notes gitu, keluarga itu adalah wadah pendidikan pertama. Jadi kayak anak-anak juga mengenal bahasa, mengenal cara ngomong, mengenal cara aturan juga. Itu juga mulai dari kita yang orang tua. Memang kalau menurut saya tanggung jawab sebagai orang tua ketika memiliki anak itu memang cukup besar gitu ya. Nah, masuk di usia preteens ini memang anak-anak kayak mulai mengeksplor hal-hal yang mungkin terjadi di luar rumah. Karena memang juga anak-anak juga mulai sekolah dari kecil gitu kan, mulai ada value juga dari sekolah gitu. Dan kadang-kadang mereka juga melihat gitu loh kebiasaan-kebiasaan dari teman-teman. Anak-anak saya itu bukan cuma itu ya, kadang-kadang bekal aja nih dilihat gitu loh, tetangga sebelah bawa bekal apa. Atau nih kemarin cerita anak saya, "Mami," gitu, kalau kalau di sekolah teman-teman ada dapat nilai kecil, dimarahin tuh teman-temannya cerita, gitu. Atau mereka boleh main handphone nih Mami, gitu ya. Boleh punya WA. Kalau saya kan memang belum mengizinkan anak saya untuk punya handphone saat ini. Kalau mau pakai handphone juga pakai handphone saya, gitu ya, atau handphone papinya, gitu. Ya kan gitu. Nah, preteens juga kayak udah mulai nggak mau mendengarkan orang tua dan lebih memilih teman gitu. Kayak misalnya kemarin saya bilang sama anak-anak saya, sekolahnya pindah aja ya nak ya gitu. Soalnya jatuhnya lebih dekat dan lebih efisien kalau misalnya kalian satu sekolah dengan dedeknya misalnya. Tapi anak saya bilang nggak bisa mami, saya nggak mau. Saya sudah punya bestie di sini, nanti kalau di tempat sekolah baru belum tentu saya bisa dapat bestie yang sama gitu. Belum tentu nanti teman-temannya begitu ya. Nah, itu saya sempat sempat mikir maksa aja ya, pindah aja gitu kan. Wah, itu anak-anak saya tuh setiap hari ngajak ngobrol saya, "Mami, kita kan udah lama ya sekolah di sini ya. Kita kan sudah ini ya gitu. Seharusnya Mami bisa pikirin nih kayak gitu." Udah mulai tuh sering menyanggah dan kayak punya pemahaman sendiri. Kalau saya bilang, "Ya udahlah, di sini kan terlalu ulangan terus gitu kan. Cari yang nggak ulangan terus," misalnya gitu. "Nggak bisa, Mi, nggak apa-apa, emang menilai kami selama ini jelek," gitu-gitu. Wah, mulai punya pendapat sendiri. Atau misalnya mau liburan nih, mulai tuh, "Kami mau yang tempat yang begini-begini-begini ya, Mami ya," gitu. Kayak mulai seperti itu hal-hal yang umum ya. Kadang-kadang kan kita juga ada hal-hal core yang kita sampaikan ke mereka bahwa, "Oh, ini aturan ini sebaiknya harus." Kalau di rumah gitu misalnya, "Kenapa ya?" gitu. Apa namanya, misalnya gitu, wah sempet tinggal di rumah ama akong, misalnya di rumah ama akong boleh, kok di sini nggak boleh, kayak gitu. Sudah mulai punya, apa namanya, cara lah ya untuk bisa misalnya memahami kenapa aturan perlu dilakukan ke mereka, gitu ya. Nah, memang gitu, apa namanya, beberapa anak ya mulai punya rahasia ya sekarang ya, kayak mulai mikir gitu, mau cerita nggak ya sama papi mami gitu ya, kayak cenderung kesannya nanti gimana gitu, mereka kayak sulit untuk berbagi cerita gitu. Tapi memang, apa namanya, saya kadang-kadang duduk di sebelah mereka kayak bertanya, "Apa yang terjadi di sekolahan hari ini?" gitu. Karena memang anak saya 3 ya, 2 cewek-cewek, kalau yang satu nggak cerita, nanti yang satunya itu tahu mereka yang ceritain gitu. Tapi kayak ada perasaan bahwa, oh, atau nih, yang kecil misalnya cerita sama saya, "Jangan kasih tahu Cici ya," yang kayak gitu. Jadi, untungnya nih kalau di anak-anak saya masih mau ngomong dan masih mau cerita gitu. Tapi saya dengar di beberapa itu kan kadang-kadang nggak mau cerita sama orang tua gitu misalnya ya. Kemudian kayak masih mikir kira-kira respon orang tua kayak gimana. Nah, anak-anak di remaja mulai gitu, mulai untuk memikirkan apakah perlu cerita atau enggak kayak gitu ya. Terkesan itu kadang-kadang nggak mau cerita. Mungkin banyak yang anak laki-laki yang seperti itu gitu ya, kayak mulai ya kayak mereka jarang cerita, kalau anak perempuan kan banyak ceritanya gitu kan. Kemudian memang, kadang-kadang kita perlu active listening ya, kayak, tetap tetap, apapun yang diceritakan oleh anak-anak kita tetap kayak tetap mau mendengarkan, kayak antusias gitu, tetap antusias untuk mendengarkan. Jadi, menurut saya memang kita perlu pikirkan untuk, mulai rutinitas itu, anak-anak merasa aman untuk ngobrol sama kita gitu ya. Kita perlu menempatkan diri, kadang-kadang untuk itu kita perlu menempatkan diri sebagai teman mereka juga ya, gitu. Jadi saya juga kayak ngikutin
apa namanya, perkembangan saat ini walaupun kadang nggak terlalu banyak gitu ya, untuk mereka bisa aman untuk cerita. Dan kadang-kadang juga, mereka cerita sama saya, "Mami," gitu ya, "ini cerita ini sama temen," gitu, "jangan cerita sama Cici atau jangan cerita dengan Papi," gitu ya. Ya walaupun saya berbagi ya saya tetap, apa ya, harus menjaga privasinya mereka, kayak belajar mulai untuk itu gitu ya, mulai untuk menghargai privasinya mereka. Oke, nah kalau usia-usia sekarang kayak mulai emosinya yang kayak Bapak Ibu bilang tadi ya, kadang-kadang terkaget-kaget dengan, apa namanya, labilitas emosi yang dipunya oleh anak gitu. Anak saya 2, terus itu punya karakter yang berbeda. Yang gede itu lebih diem gitu ya, yang kecil ini lebih lebih ekspresif. Jadi suka atau nggak suka sering banget. Kadang-kadang dia pulang sekolah dia nangis, saya juga kaget-kaget, "Kenapa kamu nangis?" Gitu kan. Mesti tanya pelan-pelan, nggak langsung tuh pada saat itu mau cerita, gitu ya. Saya kaget, "Kenapa nangis?" Gitu, "Oh ternyata berantem sama temen di sekolah, jadi pulang tuh nangis." Kaget saya gitu ya. Apakah Bapak Ibu juga merasakan hal yang seperti saya rasakan? Cuma ya kita perlu belajar juga ya ketika mereka misalnya kadang-kadang walaupun itu cukup, "Oh kenapa sih harus menangis?" Misalnya saya mikirnya begitu ya, tapi tetap harus bisa belajar untuk tidak judgmental ya sama anak-anak ya gitu. Tidak, "Lo ngapain sih nangis-nangis?" Gitu aja nangis kayak gitu. Itu kata-kata kadang-kadang membuat mereka tuh jadi, apa namanya, merasa nggak mau cerita lagi jadinya gitu ya. Semakin tertutup ya jadinya ya, Iya, Mbak Anesta. bener, semakin tertutup Mister Herman. Jadi kayak gitu. Kadang-kadang tuh, apa ya, mereka kadang marah untuk hal-hal yang bagi kita nih kecil gitu, bagi saya Betul. misalnya, ya nggak sih? Contohnya aja kesenggol sama cicinya gitu kan. "Kenapa sih Hmm. senggol-senggol? Itu jalan, ini kan seharusnya tempatku," gitu, udah mulai kayak gitu. Atau misalnya, di kasur deh, boneka gitu ditaruh, dipindahin, itu bisa jadi hal yang besar buat mereka. Jadi Hmm. kayaknya, kadang saya bilang, "Ya cuma boneka doang, balikin lagi napa?" Gitu misalnya kan, tapi itu buat mereka jadi kayak terganggu privasinya, hal-hal yang kecil. Kemudian memang mungkin perlu untuk juga, menerima penilaian apa maksudnya, kalau mereka menilai sesuatu ya kita perlu walaupun kita pikir, "Wah, eee, masih anak-anak nih," gitu, "ngapain lu kayak kasih penilaian-penilaian tertentu," gitu misalnya. Tapi tetap perlu untuk dipertimbangkan gitu ya, baiknya bagaimana dan kita kadang-kadang perlu juga untuk mendengarkan. Oh misalnya mau mau liburan ke mana gitu, "Baiknya ke sini Mami, soalnya tempat ini begini begini begini." Nah, perlu accept juga sebenarnya apa yang mereka nilai.